Shalom, gimana kabar saudara? Luar biasa. Ini kayaknya kali kedua, saya lupa. Kemungkinan tahun lalu saya pelayanan di tempat ini ya. 1 tahun gak ketemu, saya percaya saudara dalam keadaan yang lebih baik. Loh kok gak ada yang amin? Saudara, memang ekonomi di dunia sebagian orang mengatakan tidak baik-baik saja. Tapi percayalah saudara, apapun keadaan yang terjadi di luar, sebenarnya saya dan saudara sebagai orang Kristen itu tidak boleh apa yang terjadi di luar mempengaruhi kehidupan kita yang di dalam. Oke, biarin aja di luar gitu. Karena kita dikatakan kita ini bukan di luar Kristus, tetapi di dalam Kristus. Siapa yang percaya kita di dalam Kristus, katakan amin. Bilang kanan kiri, gak usah takut, kamu di dalam Kristus. Bilang. Oke. Saudara tahu orang dunia selalu punya logo. Gampang, pakai orang dalam, orang dalam. Kita ini orang dalam, saudara. Jadi kalau saudara mau dikalahkan dunia terserah saudara, tapi harusnya kita gak mau gitu. Jadi mulai hari ini apapun yang terjadi, kita di dalam Kristus. Bahkan kita ini milik Kristus. Saudara dan saya lebih dari pemenang. Oke. Nah, tema bulan ini adalah tentang menjadi saksi Kristus. Saudara, ini kalau di tempat kuliah dulu, kalau kami anak mahasiswa-mahasiswi teologi, ini kayak materi yang ya ini separuh kuliah lah gitu. Tetapi percayalah saudara, sebelum Yesus Kristus naik ke sorga, dia punya mandat. Saudara, ini kalau cerita orang kalau mau pergi ke tempat jauh atau orang tua yang sudah sakit, sudah mendekati ajal gitu ya, dia biasanya punya wasiat. Nah ini Yesus punya wasiat gitu loh. Wasiatnya adalah pergi dan jadikanlah seluruh bangsa muridku. Nah kita dapat tema tentang menjadi saksi Kristus, ini Bapak Gembala menggarisbawahi tentang di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Nanti kita akan bahas dan temanya hari ini karena sebulan ini Bapak Gembala ngasih kisi-kisi bagus banget. Baru kali ini saya melayani di satu gereja dan Bapak Gembala saudara WA saya dengan memberikan kisi-kisi yang lengkap. Poin 1, 2, 3 gitu ya, kayak wow baru kali ini gitu. Jadi bukan cuma sekedar poin, tapi di situ oh ini kisi-kisinya bagus banget. Dan sekarang bagian saya yang keempat gitu saudara ya. Dan saya bilang Tuhan tolong semoga ini nyambung gitu ya. Nyambung bukan cuma temanya tapi nyambung di roh kita. Oke ya. Nah tema hari ini dengan global dari Bapak Gembala menjadi saksi Kristus. Tema hari ini adalah The True Witnesses of Christ. Jadi saksi Kristus yang benar. Bahasa lainnya saksi Kristus yang sejati. Bilang kanan kiri, kamu sejati atau palsu nih masalahnya. Bilang ya. Nah, semua ngaku sejati. Saudara tahu nggak? Tahu nggak? Kalau kita nggak tahu, mutiara itu kalau kita nggak tahu, itu ada yang asli, ada yang palsu. Nah, bukan kebetulan suami saya lahir orang Chinese yang lahir di Sulawesi. Dan Sulawesi itu banyak penghasil mutiara gitu. Jadi waktu saya mau menikah, jadi bagi saya masih tahap pacaran ya, kalau mau menikah itu saya dikasih sama omnya, dikasih sama orang tua suami saya, berarti orang tua saya. Saya selalu bilang mertua itu orang tua saya kedua gitu. Orang tua saya kedua itu dibawain mutiara banyak saudara, anting gitu ya. Nah terus cincin gitu ya, mutiara sama udah cincinnya, terus liontin gitu ya. Wah dalam hati saya banyak mutiara nih kita, yuk apalagi enggak saudara. Nah saya dibawain mutiara, saya sungguh nggak tahu asli atau palsunya. Tapi waktu saya pakai cincinnya gitu, itu belum menikah saudara ya, mau menikah. Saya pakai cincinnya, mutiaranya gede banget, warna putih kekuningan. Saya bilang aduh ini mutiara kok nggak mulus ya, nggak mulus saudara. Saya suka semua yang perfect, yang mulus gitu loh. Ini mutiara kok kayak ada bukan retakan tapi kayak iya gitu, teksturnya kayak nggak mulus kayak yang di toko-toko gitu, di mall-mall gitu loh. Kenapa nggak mulus gitu? Saya agak sedih, cuman saya simpen dalam hati. Terus saya nggak tahan, lama-lama saya berpikir gini, masa sih ngasih buat apa namanya ponakan atau anak mantunya atau yang mau jadi mantunya, ini kok nggak, iya bukan palsu ya Pak, maksudnya agak-agak nggak mulus gitu. Terus saya udah nggak tahan, saya nggak mau punya pikiran buruk. Saya tanya sama suami saya, kok waktu itu saya panggil Bill, belum menikah. Saya bilang, Bill ini kok mutiara? Nah dibilang, sebenarnya tahu nggak, mutiara yang asli
itu nggak bisa 100% mulus. Saya baru tahu. Jadi kalau saudara pakai mutiara mulus, saya sekarang langsung bilang, punya Anda palsu. Dan dibilang gini, coba gigit. What? Saya bilang belum nikah, suruh gigit gini ya. Suruh gigit itu mutiara. Ya, jadi dibilang mutiara itu waktu digigit kayak ada pasirnya. Tapi dia nggak bisa retak. Saya dalam hati ini ngorbanin mutiara pagi gigi saya nih ceritanya nih. Tapi saya coba, benar saudara. Dan waktu dibanting, pantulannya beda. Oh, saya langsung beberapa mutiara yang lain, saya coba-coba. saya penasaran, saya selalu penasaran gitu. Nah akhirnya saya tahu, oh ini yang dikasih asli semua. Ada yang kayak setengah pink, bahkan dari temen omnya itu ngasih saya mutiara setengah pink, setengah apa. Wow, di situ saya langsung suka mutiara. Dan saya pikir mutiara paling harganya berapa sih? Ternyata jutaan ya saudara, gitu ya. Saya bilang sama suami saya, thank you ya gitu. Saya nggak tahu, kalau nggak diceritain nggak tahu. Saudara, berlian juga. Ibu-ibu kalau dengar berlian, ya Tuhan, itu hobi saya banget Tuhan. Saya nggak ke mall nggak apa-apa, cuman berlian aja. Ini memang saudara, saya suka berlian, saya suka safir, warna blue safir. Saya tahu ada blue safir yang terbaik di dunia itu kan harganya 1,4 triliun saudara. Nah itu paling ditemuin kalau nggak salah di Pakistan ya. Dari Pakistan atau Sri Lanka saya lupa, tapi harganya 1,4 triliun, harganya saya ingat. Itu blue sapphire terbesar di dunia dan terbagus. Semua kan pasti pengen itu. Saudara tahu bedanya berlian? Berlian ini berlian yang diamond yang warna putih itu. Kalau palsu, berlian itu ada muncul warna pelanginya, ada kilau pelanginya, itu palsu. Jadi kalau saudara pakai, kilonya kok kayak ada bias warna pelangi, itu palsu punya. Karena yang asli nggak ada bias pelangi. Jadi waktu saya tahu itu, oh iya ya, hampir mirip, tapi beda banget. Jadi saya dan saudara sebagai orang Kristen mirip. Sama orang yang palsu mirip, ngakunya sama-sama Kristen, KTP Kristen, sekolah minggu juga sama. Tapi nanti waktu kita pelajari dalam firman, kita saksi Kristus, jangan-jangan yang merasa asli ternyata palsu. Bilang kanan kiri, make sure kamu asli. Bilang, make sure kamu asli. Ya, oke ya. Kita mulai berjaga-jaga nih, jangan-jangan saya asli atau palsu, tenang-tenang. Kita akan sama-sama belajar ya. Kalaupun saudara sekarang, oh Tuhan kok saya kayak yang palsu ya. Ya hari ini kita bertobat sama-sama, oke ya. Kisah Rasul 1 ayat 8, saya akan baca. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, ujung bumi ini banyak tafsiran. Bahkan tafsiran ini ngomong-ngomong orang karismatik nih. Kalau saya ditanya, saya selalu bilang, Ibu apa nih, karismatik atau injili? Oh maaf, saya orang karismatik yang injili. Kok bisa? Loh saya Alkitabiah dong gitu. Sebenarnya kalau mau ngomong Alkitabiah, kita mesti berpatok pada sola scriptura. Sola scriptura adalah Alkitab, adalah firman Allah. Jadi Allah itu berbicara sama kita secara penuh, secara wholeness, secara utuh lewat firman. Saya bukan gak percaya Tuhan bicara lewat nabi, saya percaya. Tapi sekarang ini sudah gak ada nabi, karunia nabi ada. Tapi kalau orang menamakan dirinya aku nabi, itu dipastikan nabi palsu. Saya rasul ini, itu pasti rasul palsu. Karunia atau Tuhan ngasih jawatan, kerasulan, kenabian ada. Guru, gembala, penginjil ada. Tapi kalau orang menamakan dirinya nabi dipastikan palsu. Jadi kalau nabi emangnya dia nulis kitab apa saudara? Kalau dia ada seorang hamba Tuhan akhir zaman ngaku dia rasul, emangnya setelah wahyu dia nulis kitab apa? Tidak ada lagi kitab yang akan ditulis. Jadi kalau ada yang bilang saya rasul, saya nabi, saudara jangan ikuti. Itu pasti palsu. Oke ya. Nah, ke ujung bumi ini ada tafsiran orang karismatik, ujung bumi ini ngomongnya Papua nih. Saudara saya cinta Papua walaupun belum pernah pergi ke sana. Tapi saya punya hati, saya cinta Papua gitu loh. Saya pengen suatu saat, saya bilang Tuhan saya suatu saat pengen pelayanan di sana. Nah, ada yang bilang itu ujung bumi adalah Papua. Makanya hamba-hamba Tuhan dari luar negeri, orang-orang bule, pendeta-pendeta bule pada datang. Evangelis-evangelis bule pada datang ke Papua. Karena menganggap ujung bumi itu Papua.
Tapi waktu saya pelajari dalam tafsiran yang sangat mendekati, saudara, kita nggak boleh, namanya kalau membaca Alkitab kita harus mengerti maksud penulis, bukan maksud saudara. Biasanya kita pelajari Alkitab ini apa yang kita tangkap, kita ngerti itu artinya, bukan Bapak Ibu. Jadi ayat Alkitab itu kalau kita mau baca harus baca ayat sebelumnya, ayat sesudahnya. Paling jauh pasal yang kita baca harus dibaca lengkap dari ayat atas sampai bawah, pasal sebelum dan pasal sesudah. Itu udah jauh. Kalau saudara mau satu kitab itu. Jadi kalau saudara bahas Kisah Rasul, saudara jangan pergi ke Keluaran, gak ketemu. Gitu, terlalu jauh gitu. Nah, ternyata ada satu tafsiran yang sangat mendekati dan ini berasal dari catatan beberapa bapak gereja. Bapak Ibu pasti harus tahu, jadi bapak gereja ini hidup setelah Rasul. Jadi Yesus itu kan makanya namanya Isa Al-Masih kalau menurut kalender. Padahal itu that's the different ya, bukan itu yang dimaksud. Tapi kata Al-Masih itu dari mana? Masehi. Nah, Yesus itu mengikuti Masehi itu Yesus gitu. Nah, Yesus waktu dia harusnya dihitung waktu Yesus berumur 0 gitu ya sampai dia naik ke sorga. Yesus kan di bumi 33,5 tahun. Jadi itu dari Yesus 0 itu harus nanti waktu 1 berarti Yesus umur 1 tahun. 1 Masehi maksudnya gitu. Tapi ternyata waktu saya pelajari ada satu tokoh yang mempelajari Alkitab. Itu ternyata Masehi dihitung telat 4 tahun. Jadi Yesus sudah berumur 4 tahun baru dihitung 1 Masehi. Saya ulang, Yesus 4 tahun baru dihitung 1 Masehi, berarti telat 4. Berarti sekarang seharusnya tahun berapa saudara kalau ditambah 4? 2029 seharusnya. Ya tapi gak apa-apa lah, pasti Tuhan punya tujuan tertentu gitu ya. Nah gak apa-apa, kita kan jadi awet muda juga gitu ya. Daripada saudara sekarang umurnya ditambah 4 tahun udah kayak nenek-nenek kakek kan. Jadi biarin aja ya kan. Anak kita yang kecil itu yang harusnya kelas 1 SD tiba-tiba dia tambah 4 tahun harus kelas 5. Jangan, biarin aja dia lucu gitu ya. Saudara, ternyata ini ada tafsiran yang berkata ujung bumi ini adalah bicara tentang Roma, Italia. Jadi ini bicara tentang orang-orang Roma gitu loh. Nah ini yang dimaksud ujung bumi. Nah kalau kita pelajari lagi ternyata memang konteks saat itu ini ditulis oleh Lukas saudara. Kisah Rasul ini ditulis oleh Lukas, dia ingin mengatakan bahwa nanti kita ini harus jadi saksi. Maksudnya memberitakan tentang Yesus di seluruh Yudea, seluruh Samaria dan sampai nanti ke orang luar. Orang luar itu adalah orang Roma, mereka deket banget kan. Makanya Yesus disalib atau prajurit-prajurit Roma itu yang menyiksa Yesus kan. Jadi itu yang dimaksud. Nah kalau ada yang tafsiran ke Papua ya nggak apa-apa juga lah. Ya, saya mau jangan cuma Papuanya aja ya, Pulau Jawa semua gitu ya. Nah tapi pada intinya dimanapun itu nggak masalah, cuman saya berusaha menafsirkan sesuai dengan yang paling dekat. Sebenarnya ujung bumi ini ngomong tentang Roma sebenarnya. Nah saudara dikasih Tuhan bicara tentang the true witnesses of Christ. Jadi saksi Kristus yang sejati, yang nggak palsu itu punya beberapa ciri. Ciri yang pertama, orang yang mengaku dirinya saksi Kristus sesuai dengan Kisah Rasul 1 ayat 8. Kalau saya rangkumkan dengan cepat, yang pertama, Kristus itu harus jadi pusat hidup kita. Jadi kalau saudara asli, pasti Yesus jadi pusat hidup. It's not your money, bukan kerjaan saudara, bukan uang saudara, bukan karir saudara, bukan pasangan saudara, bukan apa-apa. Tapi yang pertama, Yesus harus jadi pusat hidup kita. Yang percaya katakan amin. Bilang kanan kiri, Yesus jadi pusat hidupmu kan? Saya tanya, siapa di sini yang perlu uang angkat tangan? Yang perlu uang, yang perlu uang. Wih ada yang gak perlu uang, luar biasa. Saudara perlu jodoh? Semua perlu uang saudara. Ada gak saudara sih ke mall, waktu kita udah habis belanja didorong pakai keranjang gitu, terus iya ini sekian misalnya harga 1,2 juta gitu. Saudara bilang sebentar ya, saya bayar dengan doa. Ada? Kita semua perlu uang, tapi Tuhan mau sekalipun kita perlu uang, tapi bukan uang yang mengontrol kita. Harus tetap Tuhan yang menyetir kita, saudara. That's the difference loh. Kalau orang yang semuanya uang, itu saya kaget saudara. Saudara tahu gak di Alkitab, orang-orang yang pusat hidupnya uang, pasti binasa. Saya udah kasih tahu dari awal. Jadi kalau saudara mau cepat binasa, segeralah berpusat pada uang.
Mau saya kasih contoh, Ananias Safira. Tidak ada yang suruh dia janji waktu dia jual tanahnya atau jual rumahnya atau jual apa yang menjadi miliknya dikasih ke Rasul. Gak ada yang suruh janji. Dia janji-janji sendiri, dia ingkarin sendiri. Ananias dan Safira dalam catatan Perjanjian Baru berkata, waktu dia ditanya sama Petrus, benarkah, kalau bahasa saya kasarnya, benar segini nih uang yang kamu hasil penjualan, benar segini, benar, mati dia. Pasangannya datang, ditanya lagi, benar gak ini? Benar, kamu sudah berdusta, mati juga. Kenapa? Dia lebih memikirkan, sayang ya ternyata ngelihat uang itu seneng loh. Saudara gak tahu bahwa ngelihat uang itu seneng? Saudara yang tegang sekali, saya gak suka uang, saya suka pizza. Iya pizza kalau beli, saudara bikin sendiri pun perlu uang, semua perlu uang. Saudara saya kasih tahu ya, karena saya suka lukisan. Sebenarnya saya paling suka itu lukisan Pablo Picasso. Karena lukisan dia itu punya banyak makna. Jadi dalam lukisan dia, itu dia menceritakan tentang kisah hidupnya sendiri. Jadi kebobrokan hidupnya, kebaikan hidupnya itu diceritakan lewat lukisan. Salah satu lukisannya dia melukis istrinya. Jadi pacar gelapnya yang jadi istrinya. Loh Bu, kenapa suka? Bukan. Dia ceritakan, dia memang gak sebaik itu. Dia orang dunia yang cukup jujur. Berapa banyak orang Kristen pakai topeng? Kan lebih baik orang dunia yang jujur aja. Terus dia akhirnya bertobat. Daripada saudara udah di gereja, kelihatan manis-manis baik-baik tapi topengnya ribuan gitu. Di gereja topeng 1, topeng A, di rumah topeng B, di kantor topeng C, banyak sekali topengnya. Ya kan, di pasar beda lagi, galaknya minta ampun. Tapi di gereja shalom. Kalau orang pasar dibawa ke sini, gak usah percaya shalomnya. Barang saya dibuangin sama dia gitu. Jadi kenapa? Kita beda-beda. Nah, si Pablo Picasso ini dia ngelukis cewek dengan dua wajah. Jadi kayak kelihatan dua kepala gitu. Nah ternyata dia melukiskan bahwa cewek ini di satu sisi feminin banget, tapi di satu sisi dia mandiri banget. Jadi kayak memberontak kayak apa. Nah makanya saya pelajarin beberapa lukisan. Yang kedua saya suka lukisannya Van Gogh. Van Gogh itu ternyata dia hamba Tuhan yang kalau saya bilang gagal, hampir saya bilang gagal gitu loh. Jadi dia menggantikan papanya. Van Gogh ini salah satu pelukis, dia menggantikan papanya jadi pendeta gitu. Jadi dia punya adik, tapi dia anak yang gede, berarti dia menggantikan papanya. Tapi sudah tahu setelah dia khotbah dia ditolak sama jemaatnya sendiri. Alasannya kenapa? Jemaat bilang saya nggak suka nih Van Gogh kalau khotbah ngamuk-ngamuk mulu gitu. Marah aja. Jadi jemaatnya merasa bising. Saya nggak mau lagi dengar dia khotbah. Dia merasa tertolak sama jemaatnya, akhirnya dia stres berat, dia tanya adiknya gitu. Sekarang saya harus ngapain nih? Saya udah nggak bisa jadi pendeta. Adiknya pikirannya bisnis full, adiknya ini broker lukisan, broker barang seni. Dia tukang ngumpulin barang-barang seni terus dia jual ngambil keuntungan. Ini adiknya ini nggak karuan juga gitu ya. Akhirnya dia bilang, gini aja Kak, kamu jadi pelukis. Di zaman itu orang itu punya karir kalau nggak jadi pendeta, pelukis, pokoknya semua seni. Gitu. Akhirnya Van Gogh bilang, oke, saya coba deh, saya coba ngelukis. Dia lukis. Tapi Van Gogh bilang, tunggu, saya merasa lukisan saya bagus. Nah ini nih ada orang yang merasa dirinya bagus gitu. Harusnya kan orang yang ngomong, itu dia sendiri yang ngomong. Dan saya perlu murid. Nah ini keanehan orang ya, tapi semoga saudara nggak gitu ya. Orang belum komen apa-apa, saudara merasa diri saudara bagus. Nih awas saudara nanti jadi Van Gogh. Nanti saya ceritain kisah sebentar aja tentang Van Gogh supaya saudara juga suka lukisan. Jadi kalau saudara datang ke pameran lukisan gak cuma lihat apa sih, ada ceritanya saudara gitu ya. Nah ternyata Van Gogh ini singkat cerita dia bilang sama adiknya, Dek saya pengen kayak pelukis-pelukis yang lain, harus punya murid. Adiknya berpikir, aduh gimana ya? Dia mau ngelanjutin lukisan kalau punya murid, padahal lukisannya satu pun belum laku. Lukisannya aja belum jadi gitu. Enggak, saya rasa lukisan saya punya seni yang bagus sekali dan saya rasa lukisan saya bagus. Tolong cariin saya murid. Adiknya yang pikiran bisnis ya, mata duitan banget langsung bilang tunggu. Sebentar lagi akan ada murid. Ternyata di belakang Van Gogh adiknya ini bilang, ayo kamu saya bayar jadi murid kakak saya. Kamu pura-pura jadi murid. Ya Tuhan.
Hanya kalau nggak salah ada 3 atau 4 orang melamar jadi muridnya. Van Gogh bangganya minta ampun. Memang saya terkenal sekali ya. Ini orang aneh. Singkat cerita, itu kisah dari sebuah lukisan Van Gogh. Dia menggambar kamar kos tapi yang berantakan. Itu kisah di balik itu. Kenapa kok kamar kos berantakan Bapak Ibu? Kamar tidur itu kan kita pengennya yang indah, yang bersih, yang harum. Kenapa? Itu tempat kita peristirahatan, tempat kita tidur selama 8 jam gitu ya. Saya suka kalau kamar ada bau-bau lavender, ada bau-bau yang wangi, itu kan langsung tidur ya kan. Coba saudara di kamar bau terasi, bau udang, kan gak enak tuh. Nah tapi di gambarnya lukisan Van Gogh ini kayak terbengkalai gitu loh. Ternyata 4 orang murid Van Gogh gak tahan sama Van Gogh. Mereka berdebat di ruangan kos itu. Makanya Van Gogh menggambar lukisan kamar yang berantakan. Itu kisahnya. Dan setelah murid-muridnya ini berhenti, saya berhenti jadi muridmu, saya juga. Berhentilah 4 orang ini. Setelah mereka berhenti jadi muridnya Van Gogh stres, dia iris telinganya. Dia iris telinganya, adiknya ketakutan karena waktu diiris dia tidak mau ke rumah sakit. Ini darah keluar, saudara, telinga diam-diam diiris. Akhirnya singkat cerita, adiknya mau bawa ke rumah sakit, enggak, saya tidak mau ditangani dokter rumah sakit. Adiknya berpikir, aduh ditangani di mana ini? Pinter adiknya, dibawa ke rumah sakit jiwa. Tetap ditangani dokter tapi dokter jiwa. Dia ternyata sama dokter jiwa dibilang, iya dia ada gangguan jiwa. Dan akhirnya singkat cerita saudara, Van Gogh ini dikasih 2 ruangan. 1 ruangan untuk melukis supaya dia nggak terlalu gila. Dan 1 ruangan perawatan. Jadi setiap hari Van Gogh ini dikurung, nggak boleh keluar, takut mencelakai orang lain. Dan saudara tahu, lukisan-lukisan Van Gogh yang harganya miliaran rupiah itu dihasilkan saat dia sakit jiwa. Dokter yang menangani Van Gogh dilukis sama Van Gogh. Dia bilang, dokter, saya lihat foto dokter itu. Nih, wajahmu, ini buat kamu. Dokter bilang, enggak, ini wajahmu. Dokter, kamu tahu enggak, sebenarnya yang layak dirawat di rumah sakit jiwa bukan saya, tapi kamu. Lihat muka saya cukup bahagia, lihat yang saya lukis. Ini wajahmu kan? Iya, lihat wajahmu sangat sedih, tidak berpengharapan. Nah Van Gogh hina dokternya. Lukisan itu mahal. Dia melukis apa saja yang dilihat, dia ngintip di jendela, dia lukisan. Makanya lukisan Van Gogh banyak yang pohon-pohon cemara, itu lukisan di luar jendela. Saudara, kalau saudara mempelajari lukisan, itu indah sekali. Makanya saya bilang sama saudara, kadang dalam hidup kita, saudara tuh gak nyangka bahwa kadang kita dibawa Tuhan. Kalau orang pusat hidupnya bukan Tuhan, kacau balau semuanya. Dan Van Gogh sampai detik matinya, dia tahu bahwa dia tidak dipanggil jadi hamba Tuhan. Intinya gini loh Bapak Ibu, memang tidak semua kita harus jadi pendeta. Enggak, kalau semua jadi pendeta siapa jemaatnya dong? Kalau semua jadi WL, siapa yang nyanyi? WL semua soalnya. Nah enggak bisa saudara, tetapi intinya Tuhan mau kasih tahu seorang saksi Kristus yang sejati. Itu diminta Tuhan, Yesus harus jadi pusat hidup. Nah, saudara tahu? Lukisan-lukisan yang mahal dan lukisan termahal sekarang yang saya dapat datanya itu masih Mona Lisa. Gak terlalu mahal sih, cuman 13. Bukan triliun. Jadi kalau saudara punya 15 triliun, masih ada kembalian 2 triliun. Saudara tahu 2 triliun itu 2.000 miliar, ya kan? Saudara tahu mobil yang bagus saat ini, saya suka Bentley. Sama suka Audi, 2 mobil yang saya suka, Bentley dan Audi. Mobil Bentley, Audi masih dapat kok, kira-kira 71M, 21M tuh yang oke lah. Itu masih dapat. Jadi kalau saudara masih kembalian tadi 2 triliun, dibeliin mobil Bentley. Saudara tahu kalau saudara naik mobil Bentley di Singapura, orang Singapura berhenti ngeliatin saudara. Gak apa-apa saudara pakai celana pendek, pakai kaos kutang biasa, tapi mereka lihat mobil saudara. Kenapa? Saya pernah saudara. Saya dulu menggembalakan anak muda sama ibadah umum. Jadi hari Minggu saya pelayanan 2 kali, tiap hari Minggu. Nah waktu di Singapura,
yang pas anak muda, ini ulang tahun, kalau nggak salah ulang tahun ke-17. Kaya banget papanya. Di Singapura mobil itu nggak ada. Dikirim dari luar negeri, khusus datang dikirim ke Singapura. Sudah tahu orang pertama yang diajak naik mobil itu? Saya. Kan saya gembalanya, makanya enak sekali jadi pendeta. Sudah mau jadi pendeta? Yang beli mobil orang yang disuruh naik saudara. Dia bilang, Ci, ayo Ci naik. Oh naiklah saya. Saya bilang, cuma 2 orang kita. Ya kan memang 2 orang. Oh iya, mobil yang model 2 orang saudara ya. Samping dan saya. Dan saudara tahu? Waktu kita keluar, dia pakai sandal biasa, nggak pakai sepatu kayak gini, nggak pakai sneaker gitu. Saya waktu itu, saya pakai sneaker. Saya keluar, kita mampir gitu. Saudara, dia buka pintu mobilnya, orang-orang liatin dari atas sampai bawah. Mungkin ngelihat mahasiswa saya, mau apa jemaat saya, ya nggak apa-apa ya, keren gitu, puting, lihat saya keling banget siapa nih gitu ya, hitam banget nih. Saya diliatin saudara. Mungkin mereka berpikir keluar dari mobil ini, sedangkan orang Singapura belum bisa beli. Nah, saya mau bilang sama saudara, punya uang banyak itu enak. Waktu kita masih uangnya belum banyak, saudara dihadapkan dengan uang, saudara belum dapat gambaran. Tapi kalau saudara duduk di mobil, cukup untuk 2 orang, pintunya kebuka sendiri ke atas. Saudara akan tahu rasanya, enak sekali punya uang. Tapi saya mau bilang sama saudara, Yesus bilang, apa gunanya engkau memperoleh seluruh dunia ini kalau engkau kehilangan jiwa? Buat apa kita punya mobil yang bisa kebuka sendiri, jalan sendiri sekarang, tapi jiwa kita gak selamat? Saudara, saya tidak menyalahkan, Tuhan berkati. Kalau Tuhan mau berkati kita, monggo bahasa Jawa, boleh. Tapi kalau kita yang kita cari ikut Kristus, menjadi saksi Kristus supaya kaya, saudara, saksi Kristus yang palsu. Bilang kanan kiri, kalau kamu melayani Tuhan supaya kamu kaya, kamu palsu. Bilang kanan kiri. Ya, sekarang saya tanya, siapa di antara saudara? Saya selalu saksikan ini, saudara. Singkat saja, saya tanya sama saudara. Siapa di sini saudara yang sudah kerja, angkat tangan. Kalau saudara yang sekolah atau kuliah gitu, angkat tangan. Oke. Nah, saudara yang nggak kerja, nggak kuliah ini apa saudara? Nganggur. Oh, bos ya. Maaf. Yang bos angkat tangan, Oh, haleluya ya. Yang saudara bukan bos, bukan sekolah, bukan kerja, apa yang saudara lakukan ini ya? Kasih karunia Tuhan. Oke. Nah, saudara, seandainya bos saudara itu bilang, mulai sekarang saya minta kamu masuk di hari Minggu. Jam 4 sore, pokoknya kamu jam 4 sore harus ada di kantor. Ya. Gajimu naik 3 kali lipat. Misalnya gaji saudara udah 15 juta, kali 3. Sekarang saya mau tanya, saudara ngikutin bos, berarti saudara meninggalkan hari Minggu, bos bilang setahun dulu, saya kontrak kamu setahun dulu. Kamu gak bisa lagi hari Minggu gak masuk, harus masuk kerja. Kamu mau libur hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis terserah. 1 kali gantiin hari Minggu, tapi hari Minggu kamu masuk ke kantor. Gajimu naik dari 15 juta jadi 45 juta. Saya mau tanya saudara, saudara yang resign atau saudara yang resign demi saudara katakan enggak, saya mau Kristus jadi pusat. Berarti Tuhan akan kasih saya pekerjaan baru. Siapa saudara yang berkata bahwa gak apa-apa Tuhan, saya akan resign aja. Saudara yang memilih untuk resign dan tidak memilih 45 juta, katakan ya. Saya tidak perlu lanjutkan. Nggak ada. Skenarionya cuma ibadah jam 4 sore. Nggak ada. Kalau saudara punya pilihan, itu palsu. Sekarang saudara salam kanan kiri. Kamu asli atau palsu? Bilang. Udah ya Pak Gembala, tugas saya selesai bagian ini. Ya. Tidak perlu terlalu jauh, baru 1 poin. Saudara sementara bingung. Ini cuman dikit banget loh saudara, 45 juta zaman sekarang tuh nggak banyak. Sungguhan gak banyak. Apalagi kalau saudara ditawarin 15 triliun.
saudara nggak usah hitungan kedipan mata, saudara akan tinggalkan Tuhan dan pilih 15 triliun. Ngeri. Dan setan di zaman-zaman, makanya sekarang masa-masa kesulitan uang. Ini masa setan di akhir zaman ingin menuai besar-besaran orang Kristen yang merasa dirinya Kristen. KTP Kristen tidak menjamin kita masuk surga, masalahnya Bapak Ibu. Karena banyak orang Kristen yang KTP-nya Kristen, sebenarnya dia bukan di dalam Kristus. That's why saya tidak terlalu kaget. Ibu artis ini dulu saksi di gereja, sekarang dia meninggalkan Tuhan. Ya udah, siapa yang suruh ngundang? Dan komen saya cuman gampang. Ya memang berarti dia bukan pilihan. Karena tidak semua KTP Kristen, dia Kristen. Bilang kanan kiri. KTP-mu Kristen, kamu Kristen kah? Bilang kanan kiri. Ayo. Oke. Artinya Kristus harus menjadi pusat hidup. Ini saya gambarkan dengan cepat. Artinya kita diminta Tuhan menggenapi rancangan Tuhan atas hidup kita. Bu, taunya rancangan Tuhan dalam hidup saya Alkitab. Kalau saudara nggak baca Alkitab, saudara nggak tahu rancangan Tuhan atas hidup saudara. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi damai sejahtera. Makanya kalau tidak damai sejahtera, jangan pernah lakukan itu. Yang percaya katakan amin. Saya tidak yakin kalau saudara korupsi dan saudara damai sejahtera. Kalau saudara damai sejahtera waktu korupsi, saya nggak yakin saudara orang Kristen. Saudara dipastikan bukan orang Kristen. Karena bertentangan dengan apa yang Alkitab katakan. Roh Kudus itu membuat kita insaf, bukan membuat kita jatuh dalam dosa. Itu bukan pekerjaan Roh Kudus, itu pekerjaan setan. Jadi kalau sampai sekarang saudara berada di level di mana saudara melakukan dosa dan berbahagia, I don't think so you are Christian. Kalau saudara sebagai suami KDRT terus istri, saya nggak yakin saudara Kristen. Kalau saudara nggak bertobat hari ini, saya juga nggak yakin saudara Kristen. Kalau saudara sebagai orang tua, saudara siksa terus anak. Saudara sebagai mertua, saudara omongannya kasar terus terhadap menantu. Saya tidak yakin saudara mertua Kristen. Dan saudara melakukannya tuh dengan ya biasa aja. Memang harus digituin Bu. Bahasanya mereka, kalau dia gak dikasih pelajaran kayak gitu, dia gak akan sadar. Ibu mertua, saya cuma mau kasih tahu. Itu bukan cuma menantu, itu anakmu. Siapapun yang menikah dengan anak kandung saudara, itu bukan cuma menantu, dia sudah jadi anak saudara. Kalau saudara belum bisa nganggep menantu itu anak, saya gak yakin saudara orang Kristen. Menantu mertua kok saingan. Ih, menantuku pakai cincin 2, aku 6. Jadi semua, emang saudara tesi? Menantu yang irian, ih ibu mertua pakai gigi emas, saya ganti semua gigi berlian. Aneh sekali loh saudara. Jadi kayak Tuhan minta kita menggenapi rancangan Tuhan atas hidup kita. Dari mana kita tahu Bu? Baca firman. Kita tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Gitu ya. Jadi mulai hari ini Tuhan mau kita pikul salib, bukan salib Yesus yang kita pikul. Yang kita pikul salib kita sendiri. Yang percaya katakan amin. Jangan saudara punya pengertian, aku akan pikul salib Yesus. Pikul salib saudara, saudara ngos-ngosan, pikul salib Yesus lagi. Pikul salib saudara sendiri. Dan banyak orang Kristen salah nih. Rancangan Tuhan dalam hidup tuh berpikir gini, Bu, saya suruh pikul salib, salib saya tuh suami saya. Saudara, suami saya, istri saya, anak saya, mertua saya, menantu saya, teman kerja saya itu ganggu hati saya. Itu salib, bukan saudara. Ternyata pengertian salib itu bukan subjeknya, bukan orangnya. Tapi waktu saudara disakiti, saudara diperlakukan tidak adil sama orang lain. Saudara diam, saudara milih menghindar, diam, mengampuni. Walaupun dengan mencucurkan air mata, saudara sakit. Gak ada yang dibilang disakiti orang dan saudara senang, itu gak waras saudara. Kita manusia yang normal disakiti itu sakit. Kita memang bilang saya sakit rasanya Tuhan. Hati saya sakit banget. Tapi firman Tuhan bilang kita mesti ngampuni. Mungkin kita udah menghindar. Tapi kita ngampuni dia. Udah gak apa-apa. Gak apa-apa. Gitu. Nah waktu saudara bilang gak apa-apa dengan mencucurkan air mata. Itu namanya pikul salib. Jadi pikul salib bukan orangnya. Kita saling tuduh. Bu salib saya suami. Kesaksian lagi di gereja. Gereja gede lagi. Biasanya saya kalau pelayanan di ibadah kaum wanita, gereja besar, ibadah kaum wanita, ibu-ibu saksi, saudara salib saya adalah suami saya. Saya pengen berdiri di situ, salah Bu, salah.
doktrinnya salah. Salib itu bukan orangnya. Tapi waktu ibu melakukan firman Tuhan dengan mencucurkan air mata, itu sementara ibu pikul salib. Melakukan firman Tuhan, saudara berkata whatever it takes, apapun resikonya saya tetap lakukan firman walaupun saya sakit, itu pikul salib. Dan melayani Tuhan, menjadi saksi Kristus harus sakit. Bilang kanan kiri, kalau belum sakit belum melayani Tuhan. Bilang, oke? Jadi kalau saudara bilang, aku melayani Tuhan tuh puji Tuhan, gak ada halangan. Bukan melayani Tuhan, saudara rekreasi. Melayani Tuhan pasti sakit. Oke ya, arti dari Kristus harus jadi pusat hidup. Pertama, menggenapi rancangan Tuhan atas hidup kita. Yang kedua, takluk kepada kehendak Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sama-sama katakan takluk. Bukan saja berkenaan dengan saat teduh, bukan saja berkenaan dengan melayani dalam gereja, tetapi juga bicara berkenaan dengan bagaimana kita berelasi, bagaimana kita menjalankan hukum, bagaimana kita treat orang lain, bagaimana kita bersikap sebagai warga negara, bagaimana kita melihat isu-isu politik, bagaimana kita dealing dengan human trafficking, bagaimana kita dealing dengan perbudakan dan lain-lain. Ternyata saudara, kita takluk kepada kehendak Tuhan dalam seluruh aspek kita. Dalam cara pandang kita, cara kita ngobrol, gaya kita bicara, gaya kita bergaul sama orang. Itu ternyata terangkum jadi satu, kita mesti takluk kepada Tuhan. Waktu saudara di gereja karena ada bapak dan ibu gembala, saudara kalem. Apakah saudara di luar sana juga sama? Itu masalahnya gitu. Saudara di gereja kelihatan jujur, di luar jujur kah saudara? Di dalam rumah saudara jujur nih sama pasangan, di luar jujur kan? Anak-anak di dalam gereja, di sekolah minggu jujur banget, di luar jujur kah dia waktu dia ada ujian? Jujur enggak saudara? Saya selalu tanya sama anak saya. Kalau anak saya pertama saya jamin saudara, bukan saya takabur tapi saya jamin. Dia gak akan nyontek. Anak saya yang laki, anak saya yang gede udah 22 tahun. Anak saya yang kecil 11 tahun. Kok jaraknya jauh bu? Ya harusnya punya anak 4. Tapi yang Tuhan izinkan anak pertama dan keempat gitu. Makanya jaraknya kelihatan jauh. Nah, anak saya yang laki saya bilang, Ben, namanya Benaya. Ben, kamu pernah nyontek enggak? Benaya enggak nyontek mah. Tapi temen Benaya nyontek Benaya. Ya sama, enggak boleh ngasih tahu. Enggak usah tanya, enggak usah ngasih tahu. Akhirnya waktu dia bilang, "Mah, kan bukan Benaya yang nyontek." Apapun itu, kamu enggak usah ngasih tahu, biar dia belajar sendiri. Dan kamu juga gak boleh nanya. Jadi saya terapkan itu. Buat apa nilaimu A kalau kamu nyontek? Itu kita ajarin jujur dari kecil gitu loh saudara. Kenapa? Kita mesti seluruh aspek hidup kita mesti tunduk pada kehendak Tuhan. Termasuk di sini. Saya mau tanya di sini. Yang sudah menikah angkat tangan. Ayo ngaku, bapak-bapak, ibu-ibu angkat tangan yang kenceng ya. Oke. Berarti ada yang belum nih. Termasuk soal pilih pasangan bapak ibu. Bukan kita ini gini loh, jangan bapak ibu, saudara-saudara, anak-anak, adik-adik yang muda ini, kalau milih pasangan harus tetap takluk pada kehendak Tuhan. Saya sedih, berapa kali gitu saya pelayanan di gereja, saya dengar kabar hanya karena pasangan dia meninggalkan Tuhan. Percayalah, waktu kita takluk seluruh aspek hidup kita kepada Tuhan, Tuhan pasti ngasih yang terbaik. Dan percayalah Tuhan gak pernah terlambat. Ini yang pengen cepet dapat pasangan, saya cuma ingetin Tuhan gak pernah terlambat. Sama-sama yang belum menikah katakan Tuhan gak pernah terlambat. Yang sudah menikah gak usah ikut-ikut. Wah ini Bapak Gembala mesti melakukan tindakan ini ya. Belum saya keluar dari ruangan ini, katanya harus kita semua diminta Tuhan tunduk pada seluruh aspek hidup kita ini kepada Tuhan. Saudara, saya cuma nyuruh yang belum menikah. Tapi yang menikah kok malah kayak gemes gitu ya. Saya gak pernah terlambat. Terlambat apa Pak? Hah? Terlambat bajunya dibuang sama istri. Bajunya dibuang dari lantai 6. Iya, dibuang dari atas. Saudara yang dikasih Tuhan, ternyata saya sedih kalau dengar bilang, iya Bu gitu. Salah satu gereja di Surabaya, hanya karena pasangan dia meninggalkan Tuhan, dia sudah melayani di gereja. Pelayanan inti di gereja, ditinggalkan cuman karena pasangan. Saya
langsung berpikir, dia sadar gak ya, itu pasti bukan Tuhan. Kalau yang dari Tuhan, pasti dia gak ninggalin Tuhan dan gak ninggalin pelayanan. Saudara, kita mesti sadar bahwa yang terbaik itu bukan yang tercepat. Banyak orang berpikir bahwa saya mesti cepat-cepat nanti terlambat. Enggak, saudara. Sometimes Tuhan izinkan kelihatannya di mata kita terlambat. Tuhan izinkan itu pergi. Tuhan izinkan ada orang nyakitin kita. Biarinin aja. Dia pergi, biarinin aja. Karena Tuhan mau kasih yang terbaik dari dia. Tapi kita selalu nangisin yang pergi. Biar aja yang pergi-pergi. Saya selalu punya prinsip. Saya selalu kasih tahu anak muda. Love doesn't hurt. Cinta itu tidak menyakiti. Kalau cinta sampai menyakiti, itu bukan cinta. Saudara yang cinta sendirian. Forget it. Saya bilang anak muda, banyak stok men. Yang belum menikah bilang kanan kiri banyak stok. Yang bapak-bapak diam ya. Nanti bapak-bapak saya kembalikan kepada kehendak Tuhan loh ya. Senang ya bapak-bapak ya. Oke ya lanjut. Kristus harus menjadi pusat hidup. Yang pertama, menggenapi rancangan Tuhan atas hidup kita. Yang kedua, takluk kepada kehendak Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Dan yang ketiga, bicara tentang Kristus harus jadi pusat hidup adalah kerajaan Kristus berkembang melalui kita. Yang percaya kerajaan Kristus harus berkembang melalui kita, katakan amin. Tanyakan kanan kiri, apakah melalui kamu pekerjaan Tuhan berkembang? Bilang. Nah. Atau pertanyaan selanjutnya, ataukah melalui kamu banyak orang meninggalkan Tuhan? Nah itu, coba tanya. Nah saudara udah ketawa ya, saudara mentertawakan. Semoga mentertawakan, jangan orang lain, harusnya kita mentertawakan diri sendiri. Kalau saya boleh tanya jujur, saya ini waktu menyampaikan firman ini, saya tanyakan diri saya. Apakah melalui hidup saya sekarang ini, usia saya berapa tahun lagi? 2 tahun lagi ya 2 tahun kurang lah ya. Saya sudah setengah abad. Gocap saya 50, karena anak saya udah usia 22 tahun. Nah, saya tanya gitu, Tuhan saya mau hampir 50, adakah pekerjaan Tuhan, saya ini benar-benar jadi saksi Kristus yang sejati enggak? Saya enggak sibuk sama orang lain, saya tanyakan, adakah melalui kehidupan saya, kerajaan Kristus, kerajaan Allah itu berkembang melalui saya? Oh saya tanyakan diri saya secara jujur. Orang yang paling jujur itu harusnya diri kita sendiri. Terus saudara bercermin, aduh saya bikin dia tersandung, aduh dia bikin marah, aduh ini jiwa baru saya bikin dia nyesel ketemu saya, wah saya pernah marahin orang ini, saya pernah jealous sama dia, saya pernah gak seneng sama dia. Itu saya coba kumpulin pasal-pasal itu dan saya coba timbang diri saya sendiri. Saudara masih ingat dalam perjanjian lama mene tekel ufarsin. Waktu saya dan saudara ditimbang, itu ringan atau berat. Gak usah nimbang orang lain. Berat badan saya emang berat, saudara. Tapi saya lagi nimbang, apakah saya ini berguna gak sih untuk Tuhan? Bahasa kasar saya ini ada gunanya gak sih gitu loh untuk Tuhan? Seberguna apa saya buat Tuhan? Itu saya tanyakan diri saya, saudara. Saya coba pilah kelemahan saya. Saudara, kalau saudara mau memikirkan, saya tiap malam sampai suami saya bilang, non waktunya tidur, iya. Saya sekarang berusaha tidur jam 10, paling lat jam 11 saya harus usahakan tidur. Saya ini hobi begadang, saudara. Kenapa? Pikiran saya penuh, banyak yang saya pikir, saudara. Saya akan pikirkan ini, saya pengen punya rancangan ini, banyak sekali. Sampai anak saya juga tahu, mah, tenangin pikiran dulu dan tidur. Saya bisa mikir, saudara. Contoh, saya punya hobi. Saya hobi bikin kue, saya hobi bikin resep baru, sampai saya bikin YouTube masak gitu. Waktu saya nggak berhasil, saya akan coba sampai berhasil. Terakhir saya bikin putu bambu, itu nyoba yang ke-7 baru berhasil. Suami saya udah nyerah, entah kedua apa ketiga dia bilang, non ini udah hampir subuh, kok ngantuk banget, iya tidur kok, biar saya kerjain sendiri. Sudah tahu putu bambu itu, kalau adonan yang kita buat sebanyak itu nggak berhasil, kita buang, karena itu udah pasti nggak bisa pakai lagi. Berarti bahan yang ke-7 saya pakai, itu baru berhasil. Dan saya tidur. Jadi saya bisa dari pagi untuk meneliti, berarti ini airnya kurang, oh ini berarti tambahin tepung maizena 1 sendok apa itu. Saya catetin sendiri, resepnya saya taruh di YouTube. Karena saya dulu kesel, niru resep YouTube, ternyata nggak semua resep tuh beneran gitu.
Dalam hati saya, kamu kan merugiin orang, kamu bikin video YouTube yang merugikan orang dan beli bahan kan pakai uang gitu. Berarti kamu gak jujur gitu. Ini saya tulisin, ini resepnya, bahkan 1 sendok pun saya tulisin supaya itu berhasil. Nah saudara, kalau saya bilang Tuhan, saya ada gunanya gak sih? Buat Tuhan ada gunanya. Nah saudara tanyakan pada diri saudara sendiri sekarang ini. Sebagai saksi Kristus yang gak palsu, itu saudara mesti yakin bahwa kerajaan Kristus berkembang melalui saudara. Karena kalau saya mau tanya jujur, siapa di sini yang udah melayani Tuhan di tempat ini, angkat tangan? Yang sudah. Oke. Saya gak tanya saudara pelayan apa, itu gak penting. Karena Tuhan nyarinya saudara pelayanan. Gak semua dikasih Tuhan pelayanan khotbah, gak semua main musik, gak semua. Tapi saudara ada melayani Tuhan. Nah saudara, pelayanan yang sekarang saudara lakukan, ada perkembangan enggak? Bilang kanan kiri, pelayanan yang kamu kerjakan ada perkembangan enggak melalui kamu ini? Ada enggak? Bilang. Hah? Sekolah minggu yang cuma 5, dari 5 tahun lalu sampai sekarang 5 terus. I don't think so itu perkembangan. Berarti jangan-jangan saudara salah tempat, bukan pelayanan itu. Saudara, saya selalu detail. Kalau saudara tidak bisa nyanyi, jangan pernah saudara melayani jadi singer. Jangankan WL, singer pun jangan. Dengar suara yang fales, kita jemaat terganggu telinganya. Saya ngomong jujur banget. Tapi kalau saudara memang dikasih Tuhan karunia WL, gak usah khotbah. Kenapa? Karena kalau saudara jadi WL pengen khotbah, di dalam khotbah saudara nyanyi terus. Saudara kita akan nyanyi Tuhan. Tunggu. Bapak ini mau nyanyi atau mau khotbah nih? Setengah jam nyanyi terus. Kalau saudara dipanggil Tuhan WL aja, khotbah aja. Kalau saudara jadi asyir penerima tamu, memang Tuhan kasih karunia saudara. Senyum saudara tuh memikat orang. Memikat tuh dalam hati, saya pengen datang lagi. Ramah bener Bapak itu ya. Saya kayak disambut, ibu apa kabar, baik gitu ya. Karena saudara pernah ngasih orang, jangan pernah ngasih tipikal temperamen orang kolerik jadi terima tamu. Jutek aja, kalau di Alkitab tuh kayak Rasul Paulus tuh. Cuman 1 rasul yang saya catat, dia berani bilang orang bodoh dan tercatat dalam Alkitab. Galatia 3 ayat 1. Hai engkau orang Galatia yang bodoh. Saya cari bahasa Yunaninya, bodoh saudara. Rasul lain gak berani, Petrus yang lebih tua dari Tuhan Yesus secara umur ya, secara umur di dunia, itu gak berani ngomong sekasar Paulus. Paulus berani. Jangan pernah jadikan orang yang kayak Rasul Paulus, tipikalnya kolerik, jadi asyir. Kenapa? Orang itu nanti gak datang lagi. Shalom. Kenapa datang terlambat? Iya saya lewat mana? Lewat pintu, nggak tahu itu pintu. Masuk aja. Ini yang khotbah siapa? Kepo bener sih, duduk aja sana. Saya yakin dia nggak akan datang lagi. Tapi orang sanguin semacam Petrus, guru sekalipun semua orang meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak. Ngomongnya di depan jago, tapi tidak jago menepati janji. Jadikan orang sanguin. Orang sanguin itu kalau nggak ada lu nggak rame, itu orang sanguin. Di pesta itu dia heboh gitu ya. Semua diam, dia bikin ketawa ngelucu. Jadikan asyir itu orang sanguin. Rame gereja saudara. Jangan pernah orang kolerik. Orang kolerik suruh khotbah aja. Orang kolerik suruh mimpin aja gitu ya. Nah saudara, itu artinya kerajaan Kristus berkembang. Terakhir, ciri bahwa saudara adalah penyampai berita atau saksi Kristus yang sejati. Roh Kudus bekerja menyertai kita dalam kehidupan sehari-hari secara jelas dan nyata. Saya ulang, Roh Kudus bekerja menyertai kita dalam kehidupan sehari-hari secara jelas dan nyata. Tidak ada satu keluarga pun di mana Roh Kudus tidak bekerja. Yang percaya katakan amin. Tidak ada satu keluarga pun di mana Roh Kudus tidak bekerja. Kita yang di dalam Yesus, semua keluarga kita pasti ada Roh Kudus yang bekerja. Oke ya. Entah itu dengan menguduskan, entah itu dengan membentuk, entah itu dengan mengutus, kita ini adalah suatu hal yang penting. Itulah tanda Roh Kudus bekerja dengan sejati. Roh Kudus itu menguduskan, bahkan perlu menghancurkan dan kemudian membangunnya kembali, menyembuhkan luka-lukanya dan kemudian membawa kita ke tempat yang Tuhan mau. Roh Kudus tidak akan membiarkan kita mati dengan dosa-dosa kita.
dengan kebutaan kita, dengan arogansi kita. Roh Kudus kalau bekerja di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, dan di dalam gereja, pasti akan ada suatu dampak yang jelas. Yang percaya katakan amin. Bagian yang kedua, masih ada yang terakhir bagian ketiga saudara, tapi bagian kedua ini intinya gini loh. Kalau saudara adalah saksi Kristus yang sejati, true witnesses gitu ya, saudara saksi yang sejati, itu dampak Roh Kudus bekerja menyertai kita melakukan pelayanan, itu nyata. Ada dampaknya. Melalui saudara, Roh Kudus bekerja, dampaknya nyata. Kalau tidak ada perubahan sama sekali, there's something wrong. Pasti ada yang salah. Kalau pelayanan yang saudara kerjakan gak ada perkembangan, gak ada dampak, pikirkan kembali, saudara berdoa, saudara tanya sama Bapak Ibu Gembala, benar gak saya pelayanan bagian ini? Bukan benar gak saya ada di gereja ini, bukan ganti gereja. Tapi jangan-jangan saudara bukan pelayanan bagian itu. Kalau saudara pendiam ya jangan ngajar sekolah minggu. Anak sekolah minggu bingung saudara ngomong apa, saudara sendiri bingung mau nyampein apa. Selesailah sekolah minggu. Kalau saudara malu-malu, adik-adik, kakak juga gak tahu ngomong apa. Ya udah pulang aja kak, jangan berdiri di situ, kami juga bosan melihat kakak gitu ya. Kalau saudara gak sabar sama lansia, jangan pelayanan di ibadah kaum tua. Mereka juga gak enak mas saudara. Ayo cepet-cepet, bu cepet duduk. Aduh ibu ini galak banget saudara sama lansia. Mereka tersinggung. Jadi mari kita pelayanan yang pada tempatnya. Jadi intinya kalau Roh Kudus itu pakai kita, kalau saudara bilang saya adalah saksi Kristus sejati, Roh Kudus pakai saudara. Kalau Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara, pelayanan saudara pasti punya dampak. Sama-sama katakan pasti punya dampak. Bilang kanan kiri, kalau Roh Kudus bekerja dalammu, kamu ada dampak. Yang ketiga terakhir, kemampuan berkolaborasi dalam komunitas. Saya ulang, kemampuan berkolaborasi dalam komunitas. Ini bagian terakhir dan ternyata ini penting Bapak Ibu. Kita pelajari Kisah Rasul 1 ayat 8. Itu kalau saya rangkumkan. Kalau kita pelajari bahasa aslinya, percayalah ini saya rangkumkan. Yang pertama, Kisah Rasul 1 ayat 8 itu bicara tentang Kristus harus jadi pusat hidup. Yang kedua, Roh Kudus itu bekerja menyertai kita dalam kehidupan sehari-hari secara jelas dan nyata. Ada dampak melalui kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita punya kemampuan berkolaborasi dalam komunitas. Sama-sama katakan, kolaborasi dalam komunitas. Intinya gini saudara, jujur ya, saya kasih tahu kelemahan saya kepada saudara. Saudara, saya orang koleris melankolik. Saya tutup dengan ini. Saya koleris melankolik. Saya orang kolerik. Dan waktu saya cek berapa kali, waktu di Singapura sekolah, itu ada psikiater, ada orang ahli psikologi. Sebelum kami ikut pelajaran, banyak pelajaran, waktu mau ngambil S1 ke S2, di S1 kami dites lagi, mau naik ke S2 kami dites lagi. Nah saya, itu benar-benar hampir separuh-separuh, itu susah sekali. Saya kayak balance sekali, 50% saya dikatakan orang itu, saya nggak berani bilang 50%, hampir 50% koleris, hampir 50% melankolis. Flekmatis ada, tapi dikit. Dan sanguin saya hampir-hampir nggak ada. Makanya saya susah untuk jadi asyir. Saya takut nyakitin hati orang. Karena kalau untuk saya senyum terus, saya tersiksa. Orang mungkin dia berusaha senyum, senyumnya palsu. Iya, palsu karena saya capek senyum. Saya susah sekali karena saya lagi gak pengen senyum gitu. Kalau ada pesta saya suka nyempil yang paling pojok dan cepat pulang. Gitu. Orang koleris melankolis itu marah, yang paling marah sekali itu bukan marah dia ngamuk, nangis. Jadi kalau orang nangis itu ada dua kemungkinan. Kalau dia koleris melankolis, itu dia sedih atau kebanyakan dia marah. Jadi jangan saudara bilang, tenang, aku ngerti kamu. Dia mau marah ini. Setiap orang nangis itu enggak selalu dia sedih, dia marah. Jadi saudara tahu kalau sekarang saya nangis, saya marah. Nah saudara, tapi ada masanya saya memang sedih. Nah saudara, yang saya bilang sama saudara, saya orang, khususnya orang koleris, ini susah sekali berkolaborasi sama orang. Susah banget, kenapa? Kita perfeksionis. Melankolisnya itu bikin perfeksionis, koleris juga perfeksionis. Ingat Rasul Paulus, dia pernah berselisih paham sama Barnabas. Karena si Markus ini masih bersaudaraan sama Barnabas. Ada yang bilang ponakannya gitu ya, masih keluarganya Barnabas lah. Paulus bilang, gak baik ngajak Markus
dalam hati Paulus, keluargamu itu orang yang meninggalkan kita pelayanan, kita ajak kembali, gak baik. Akhirnya mereka berdebat panjang, berdebat sengit, dan artinya apa? Paulus susah berkolaborasi sama orang yang gak cocok sama dia gitu. Saya juga gitu, saudara. Saya lebih pilih untuk semua kalian pergi, saya kerjain sendiri sampai selesai. I make sure, saya janji, saya akan kerjakan sebaik-baiknya. Saya biasa kerja sendiri. Karena mungkin orang gak bisa makan sendiri. Dulu saya kuliah, entah di Surabaya, entah kuliah di Singapura. Waktu orang rap, saya punya teman deket gak banyak, 2-3 orang. Tapi waktu saya, kalau semua orang gak bisa, saya bisa makan sendiri. Saya bisa menikmati indahnya kota sendiri. Dan saya happy. Malah di saat saya sendiri, saya punya banyak inspirasi, banyak ide. Gitu. Jadi, saudara, saya susah berkolaborasi dalam komunitas. Tapi waktu saya pelajari ayat ini, I try my best. Mungkin buat orang sanguin, gampang banget tuh. Kamu teman saya. Tapi bagi kami, gak gampang. Bagi orang introvert, bagi orang koleris, bagi orang melankolik, it's not easy. But I try my best. Waktu saya dengar firman Tuhan ini, kalau saya adalah saksi Kristus yang sejati, saya akan merendahkan ego saya. Saya akan menurunkan ekspektasi saya. Saya pengen semuanya 100, ya kalau kamu cuma bisa 70, saya akan tambahin. Setidaknya ada dampak saya membawa itu ke 85 atau 90 walaupun gak sampai 100. Udah ngerti? Kita mesti rendahkan itu. Karena saya tahu bahwa semua yang terlalu lebih, itu sebenarnya orang yang pengen lebih, sebenarnya pecundang. Kita harus bisa menerima kekalahan, kita harus menerima kekurangan orang lain. Oke? Mulai sekarang kalau saudara saksi Kristus sejati, saudara harus bisa berkolaborasi. Kekurangan orang ditutup sama kelebihan kita. Dan kita pun yang merasa diri kita lebih itu malah banyak kurangnya. Orang yang merasa lebih itu malah banyak kurangnya. Kekurangan kita, keegosentrisan kita ditutup sama kebaikan orang lain. Oke? Amin firman